Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai aspek komunitas dokumentasi acuan kebidanan komunitas yang disusun oleh Adveni Saudegi, Dia Irdayana Lisa, Eka Novitasari, Esa Rumalean, Lina Maulida, Ingelina Saleo, Nadia CR Patisiana, Nur Indawati, Jumila Karae, Fitri Handayani, Nurmayanti Sapua, Rosalinda Suripati, dan Siti Rahma Nurlete Karenda Lembang. Latar belakang komunitas adalah kelompok orang yang berada di suatu lokasi tertentu. Sasaran kebidanan komunitas adalah ibu dan anak balita yang berada dalam keluarga dan masyarakat. Pelayanan kebidanan komunitas dilakukan di luar rumah sakit. Kebidanan komunitas juga dapat merupakan bagian atau kelanjutannya pelayanan kebidanan yang dilakukan di luar rumah sakit. Pelayanan kesehatan ibu dan anak di lingkungan keluarga merupakan kegiatan kebidanan komunitas. Kelompok komunitas terkecil adalah keluarga individu yang dilayani adalah bagian dari keluarga atau komunitas. Oleh karena itu, bidan tidak memandang pasiennya dari sudut biologis, akan tetapi juga sebagai unsur sosial yang memiliki budaya tertentu dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan sekelilingnya. Selanjutnya, pengkajian data dalam pendokumentasian acuan kebidanan komunitas. Berdasarkan sumber data, pengumpulan dilaksanakan sebagai berikut, yaitu ada data subjektif dan juga data objektif. Apakah itu data subjektif? Data subjektif adalah yang diperoleh dari informasi langsung yang diterima dari masyarakat melalui wawancara. Kemudian data objektif. Data objektif adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, pemeriksaan, dan penilaian catatan keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Hal-hal yang perlu dilakukan pengkajian pada masyarakat meliputi identitas keluarga. Pada identitas keluarga kita perlu mengkaji nama kepala keluarga, jenis kelamin, umur, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, alamat, anggota keluarga, pengambilan keputusan dalam keluarga. 2. Faktor lingkungan. Yang pertama, perumahan, sumber air, pembuangan limbah, pembuangan sampah, kepemilikan kandung ternak, dan pembuangan tinja. Next. 3. Komunitas, transportasi, dan informasi. Yang keempat, pelayanan kebidanan dan sosial. Yang kelima, data kesehatan ibu. Yang keenam, data neonatus, bayi dan balita. Yang ketujuh, data anak usia sekolah 5-12 tahun. Yang ke-8, data remaja usia lebih 12-18 tahun. Yang ke-9, data senium atau menopause lebih dari 45 sampai kurang lebih dari 65 tahun. 10. Data lansia lebih dari 59 tahun sampai 65 tahun. Yang ke-11, data sosial budaya. Yang ke-12, struktur dan sifat keluarga. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diidentifikasi keluarga binaan. Yang pertama, struktur dan sifat keluarga. Yang kedua, faktor keluarga, sosial dan budaya. Yang ketiga, faktor rumah dan lingkungan. Yang keempat, riwayat kesehatan, material, psikososial, dan spiritual. Yang kelima, riwayat kesehatan anggota keluarga.
Analisa data dalam pendokumentasian asuhan kebidanan komunitas. Seluruh data yang dikumpulkan yang relevan digunakan sebagai bahan untuk analisa. Dari data yang terkumpul diperoleh informasi tentang hubungan antara penyakit atau status kesehatan dengan lingkungan, keadaan sosial, budaya atau perilaku, pelayanan kesehatan yang ada, serta faktor-faktor keturunan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Masalah-masalah kesehatan atau termasuk penyakit ibu dan anak balita, masalah utama kesehatan ibu dan anak serta penyebabnya, faktor-faktor pendukung dan penghambat bila upaya perbaikan kesehatan ibu dan anak balita serta KB dilakukan. Perencanaan dalam pendokumentasian asuhan kebidanan komunitas. Ada beberapa bentuk dari perencanaan, yaitu perencanaan berdasarkan kurun waktu pelaksanaan, jangka panjang, alokasi untuk 25 tahun, jangka menengah atau alokasi waktu 5 tahun, jangka pendek disusun untuk kegiatan ketahunan, perencanaan berdasarkan wilayah, rencana pembangunan nasional atau pusat, rencana pembangunan daerah seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, perencanaan berdasarkan program, rencana pembangunan kesehatan keluarga, rencana penyuluhan kesehatan, rencana pembangunan puskesmas, adanya proses penyuluhan. Implementasi dalam pendokumentasian asuhan kebidanan komunitas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tindakan. Yang pertama, merangsang keluarga untuk mengenal. Yang kedua, menerima masalah dan kebutuhan kesehatan mereka. Yang ketiga, menolong keluarga untuk melakukan tindakan. 4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bidan. Yang kelima, implementasi yang dapat dilakukan komunitas, yaitu penyuluhan. Materi penyuluhan yang bisa disiapkan adalah ibu hamil, gizi ibu hamil, ANC, imunisasi tetanus, tanda-tanda bahaya kehamilan, senam hamil, persiapan laktasi atau perawatan payudara, ASI eksklusif, persiapan menjadi orang tua, ibu nifas, gizi ibu nifas, perawatan nifas, senam nifas, bayi dan balita, gizi bayi, gizi balita, tumbuh kembang balita, imunisasi, penata laksanaan bayi sakit atau diare, demam ispa, kemudian pelayanan ANC, pemeriksaan kehamilan, imunisasi dasar, imunisasi ibu hamil, pengobatan berintegrasi dengan puskesmas, pelayanan di posyandu, polindes, poskestren, poskendes, dan lain-lain. Pembinaan atau penyegaran kader, pembinaan pada keluarga rawan, penyegaran paragi atau dukun, pembinaan karang taruna, pengembangan dan pengorganisasian. Evaluasi dalam pendokumentasian asuhan kebidanan komunitas. Metode evaluasi yang digunakan dalam penulisan laporan adalah metode evaluasi SWOT, yaitu sistematika laporan kelompok besar. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat, metode, langkah kerja. Bab 2 tinjauan teori, batasan komunitas atau masyarakat, tipe-tipe komunitas, ciri-ciri masyarakat sehat, manajemen asuhan kebidanan pada komunitas. Bab 3 asuhan manajemen komunitas pada komunitas, pengkajian daerah binaan, analisis data, perumusan masalah, prioritas masalah, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Bab 4 pembahasan khusus, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.
Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan mengenai aspek komunitas dokumentasi asuhan kebidanan komunitas sebagai berikut. Kesimpulannya, asuhan kebidanan komunitas adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Sasaran kebidanan komunitas adalah ibu dan anak balita yang berada dalam keluarga dan masyarakat. Pelayanan kebidanan komunitas dilakukan di luar rumah sakit. Kebidanan komunitas dapat juga merupakan bagian atau kelanjutan pelayanan kebidanan yang diberikan di rumah sakit. Pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan di lingkungan keluarga merupakan kegiatan kebidanan komunitas. Keluarga komunitas terkecil adalah keluarga individu yang dilayani adalah bagian dari keluarga komunitas.